Gitu. Tahu. Kira-kira kamu pengen gak sih mencoba merasakan naik pesawat? Pengen. Di sebuah desa sederhana di Bojonegoro, tepatnya Desa Growok, Kecamatan Dander, Jawa Timur, lahir seorang anak bernama Dava. Anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Andik Sujianto dan Ana Lucy ini, baru berusia 9 tahun. Ia masih duduk di bangku kelas 3 SD Negeri 1 Dander. Namun, apa yang ada di dalam pikirannya seakan melampaui batas usia dan ruang belajar yang ia miliki. Dava bukan sekadar anak yang pintar. Ia mampu menjelaskan berbagai konsep sains dan teknologi dengan runtut, logis, dan mudah dipahami. Ia mengenal komponen elektronik, memahami cara kerja mesin, bahkan mampu membongkar, merakit, dan memperbaiki perangkat dengan ketelitian yang jarang dimiliki orang dewasa. Ia berbicara tentang fisika, kimia, biologi, hingga sistem kerja mesin modern, seolah semua itu adalah bahasa yang telah lama ia kenal. Disinilah banyak orang mulai bertanya, dari mana semua ini berasal? Sebagian melihatnya sebagai anugerah luar biasa dari Tuhan, bakat alami yang hanya dimiliki segelintir anak di dunia. Sebagian lagi mencoba memahaminya melalui ilmu pengetahuan bahwa Dava adalah contoh nyata anak gifted, dengan daya serap tinggi, kemampuan buan belajar mandiri, dan rasa ingin tahu yang melampaui usianya. Namun di sisi lain, ada pula yang melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika manusia. Apapun sudut pandangnya, satu hal yang pasti, Dava adalah potensi. Potensi yang tidak boleh diabaikan. Karena dalam banyak kasus, anak-anak dengan kemampuan luar biasa seperti ini bisa saja meredup, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena tidak ada yang membimbing, mengarahkan, dan mendukung langkahnya. Dan di antara semua hal luar biasa itu, ada satu sisi yang begitu sederhana, namun menyentuh hati. Dava mampu menjelaskan cara kerja pesawat terbang. Sebenarnya pesawat itu bisa terbang menggunakan baling-baling atau apa sih itu? Itu mesin jet. Yang di samping kanan kiri. Itu mesin jet. Tapi kok depannya kayak ada baling-baling? Lah itu baling-baling untuk mengkompresi. Ada kompresi tabir awal yang paling lemah, yang di depan itu. Terus di dalamnya ada serangkaian baling-baling panjang untuk mengkompresinya lebih kuat lagi. Dan lalu akan dibakar memutar turbin di bagian belakang yang akan memutar baling-baling di depan tadi. Lalu akan didorong keluar gasnya untuk membuat pesawat maju dan diterbangkan oleh sayap. Oh, walaupun pesawat komersil itu juga pakai mesin jet. Yang pesawat penumpang itu? Oh, Semua jenis pesawat kecuali pesawat mesin baling-baling. Oh. Dengan bahasanya yang sederhana, ia menjelaskan tentang mesin jet yang menghasilkan dorongan atau thrust. Ia memahami bagaimana udara yang mengalir di atas dan bawah sayap menciptakan perbedaan tekanan hingga menghasilkan gaya angkat atau lift. Dalam dunia aerodinamika, konsep ini dikenal sebagai prinsip Bernoulli. Ia bahkan memahami bahwa pesawat bisa terbang karena keseimbangan 4 gaya utama: lift, gaya angkat, thrust, gaya dorong, drag, hambatan udara, dan weight, berat. Sebuah pemahaman yang bahkan sering kali baru dipelajari di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun di balik semua itu, tersimpan sebuah kenyataan yang begitu sederhana dan menggetarkan hati. Dava, yang mampu menjelaskan bagaimana pesawat terbang, ternyata belum pernah sekalipun merasakan naik pesawat. Dalam sebuah percakapan, sang ayah bertanya, apakah ingin naik pesawat? Dengan polos, Dava menjawab, ingin. Namun ia melanjutkan dengan kalimat yang membuat hati seolah terdiam, tapi tidak sekarang, pasti mahal. Sebuah jawaban yang begitu dewasa. Gitu. Tahu. Kira-kira kamu pengen gak sih mencoba merasakan naik pesawat? Pengen. Pengen? Tapi kenapa? Tiket pesawat mahal. Ratusan triliun. Umpama punya kesempatan, ayah punya rezeki, kamu tak ajak naik pesawat ya. Dari seorang anak kecil yang seharusnya bebas bermimpi tanpa batas. Di tengah kecerdasannya yang luar biasa, Dava tetaplah seorang anak kecil yang menyimpan mimpi sederhana. Melihat langsung burung besi yang selama ini hanya ia pelajari dari layar kecil dan imajinasinya.
Mungkin bagi sebagian orang, naik pesawat adalah hal biasa. Namun bagi Dava, itu adalah mimpi. Mimpi untuk melihat, merasakan, dan mungkin suatu hari memahami lebih dalam apa yang selama ini hanya ia bayangkan. Kisah ini bukan sekadar tentang kecerdasan. Ini adalah kisah tentang harapan, tentang mimpi kecil dari hati besar seorang anak, tentang potensi luar biasa yang tumbuh dalam kesederhanaan. Dan mungkin bukan hanya Dava. Di luar sana masih banyak anak-anak seperti dirinya yang belum terlihat, belum terdengar, dan belum mendapatkan kesempatan. Mereka bukan hanya butuh pengakuan, tetapi butuh perhatian, bimbingan, dan kesempatan. Bukan untuk sekadar viral, tetapi untuk memastikan bahwa potensi itu tidak padam. Karena bisa jadi, di tangan anak seperti Dava, masa depan sains dan teknologi Indonesia sedang dititipkan. Kini pertanyaannya bukan lagi siapa Dava sebenarnya, melainkan siapa yang akan hadir untuk menjaganya. Pertama anak pelatih, kita harus lihat momentum pada pelan takutnya, dan kita harus pasang pada posisi awal tadi kita melihatnya. Jadi kan aku setting di posisi normal, terus kita harus pasang pada posisi yang sama, lalu kita kencangkan. Dan kalau dilihat ini bisa dikalibrasi. Kalibrasi itu hanya meninggikan dan memendekkan cross ini saja. Jadi saat kita tekan dua benda ini, maka dia akan berputar naik. Terus ikuti channel Berbagi Cerita BC untuk kisah inspiratif lainnya. Terima kasih. Mas, ini kok setelah anginnya tak buang ya, kok ada embun kayak air gini ya, dan pipanya dingin banget. Itu kenapa? Itu karena terjadi penurunan tekanan mendadak di dalam pipa ini. Apa? Itu karena terjadi penurunan tekanan mendadak dari dalam pipa ini. Oh, Sehingga menjadi suhunya sangat dingin. Saking dinginnya bahkan itu di bawah titik udara pendinginan maksimal sebelum mulai berubah, sebelum airnya kembali menjadi tetesan. Dan itu juga prinsip yang sama di pipa kapiler. Pipa kapiler itu kan kecil banget. pipa kapiler itu yang di mana? Pipa apa? Itu adalah pipa yang jauh lebih kecil daripada pipa utamanya. Misalnya Maksudnya itu pipa di apa gitu loh? Di alat apa? AC, kulkas dan lain-lain. Yang pasti menggunakan prinsip pendinginan. Oh, berarti AC itu kok bisa dingin itu bukan karena freonnya aja, tapi karena ada penurunan tekanan mendadak gitu Ya, toh. misalnya ini pipa utamanya sebesar ini ya, lalu pipa kapilernya cuma segini. Terus? Terus itu membuat penurunan tekanan yang sangat cepat di dalam pipa kapiler itu, lalu pas keluar jadi dingin banget gasnya. Oh, padahal kan freon kan ketika dikompresi itu kan panas toh. Lah kok bisa menjadi AC, kok bisa dingin gitu loh mikirnya ya. Berarti karena tekanannya diturunkan mendadak itu tuh tadi. Oh, prinsip kayak ini tadi. Kalau nggak ada prinsip itu palingan AC nggak akan pernah bisa ke kita. Ya. Dan kamu tahu nggak ya, Apa? fungsi kondensor di bagian luar di AC yang bagian luar ruangan itu fungsinya untuk mendinginkan freon yang kembali menjadi fase cair. Duh lah emang Freon habis dikompresi itu berubah jadi gas. oh jadi gas. Terus Ya habis itu didinginkan biar jadi cair, terus baru didinginkan sampai dingin banget untuk melewati evaporator. Lalu nanti dia memanas dan berubah menjadi gas murni, masuk ke kompresor, lalu dikompresi tetap jadi gas, cuman panas. oh gitu toh. Ya. Menengok.